Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Pada video kali ini saya akan menjelaskan pada pembelajaran yang kedua, tetap di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1. Anak-anakku, pembelajaran yang kali ini membandingkan dan mengurutkan bilangan besar terkait nilai tempatnya. Ada ilustrasi pada pembelajaran ini. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Dari ilustrasi tersebut ada angka 160.800.000. Anak-anakku, angka tersebut bisa dibaca atau dibaca berapa? Ya, 160.800.000. Pertanyaannya, angka 8 itu menempati nilai tempat berapa? Angka 8. Mari kita bahas. Yang pertama, untuk menentukan nilai tempat dimulai dari angka yang paling kanan terlebih dahulu, yaitu 0. Itu merupakan nilai tempat satuan, kemudian sebelahnya lagi nilai tempat puluhan, sebelahnya lagi nilai tempat ratusan, setelah ratusan ribuan, selanjutnya puluhan ribu, kemudian ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, dan ratusan juta. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai tempat itu dimulai dari sebelah kanan hingga ke ujung sebelah kiri. Jadi anak-anak, 8 itu menempati nilai ya ratusan ribu. Kemudian penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap setiap sila Pancasila itu mengandung banyak nilai. Pada video kali ini kita akan membahas nilai sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Kalian masih ingat bunyi sila pertama? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilainya, nilai sila pertama Pancasila, yang pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang kedua mensyukuri segala yang ada di alam semesta, yang ketiga mengakui kebebasan memeluk agama serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Kemudian sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Berikut kita
baca nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Itu tadi anak-anak nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Selanjutnya kita akan mengenal karya seni patung. Anak-anak, patung tidak asing lagi, sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Apa itu patung? Patung adalah karya seni 3 dimensi yang bentuknya itu bisa meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Ada beberapa fungsi patung itu sendiri. Yang pertama, untuk sarana ibadah untuk agama tertentu. Kemudian yang kedua, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, pelengkap konstruksi suatu bangunan. Kemudian yang keempat, penghias bangunan, taman, tempat lainnya. Serta yang kelima, bisa dibuat untuk dinikmati keindahan bentuknya. Ada teknik membuat patung, ada beberapa. Yang pertama adalah teknik butsir. Butsir merupakan salah satu teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips, malam, dan bahan yang berstruktur lunak lainnya, sehingga tercipta karya patung yang memiliki nilai estetika. Yang kedua, teknik modeling. Modeling merupakan teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibentuk patung yang sebenarnya. Yang ketiga, teknik perakit. Teknik ini hampir mirip dengan permainan puzzle, yaitu dengan cara merakit bahan dasar patung kemudian merangkainya sehingga terbentuk suatu patung yang indah. Yang keempat, teknik cor. Teknik ini biasanya digunakan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar logam. Pembuatan diawali dengan memanaskan logam hingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Kemudian teknik membentuk. Teknik ini merupakan teknik pembuatan patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Dalam teknik ini lebih membutuhkan ketelitian dari senimannya, tetapi kualitas patung yang diperoleh biasanya lebih bagus karena menggunakan perasaan atau feeling dalam membentuknya. Kemudian yang terakhir, teknik pahat. Teknik pahat biasanya dilakukan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar yang keras seperti kayu, tulang, batu granit, dan bahan dasar yang berstruktur keras lainnya dengan cara mengurangi bagian-bagian tertentu pada bahan dasar hingga membentuk patung yang diinginkan. Anak-anak, tugasnya yang pertama, tulislah bilangan di bawah ini dalam bentuk penulisan standar, yaitu 10 juta ditambah 2 juta tambah 300.000 dan 20.000 ditambah 3.000 tambah 400 ditambah 70 dan ditambah 2. Kemudian yang kedua, nilai tempat angka 5 pada bilangan itu adalah. Kemudian yang ketiga, bilangan itu dibaca apa? Kemudian yang keempat, amati gambar berikut. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.
Tugas kalian yaitu mengelompokkan mana kegiatan atau gambar yang masuk dalam sila pertama atau mana kegiatan atau perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Silakan dikelompokkan sesuai dengan nomornya. Yang kelima, carilah nama patung berikut ini. Ada A, B, C, dan D. Tulis di buku tulisnya, kemudian difoto, dikirimkan ke Pak Guru. Selamat mengerjakan, tetap semangat, tetap sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.